Ketika gadis cantik polos jatuh cinta dengan pria populer idaman para wanita, si gadis yang sangat tergila-gila padanya dibuat terkejut karena si pria ternyata mencintai gurunya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Kyuwon, mahasiswi seni yang sangat ramah, ceria, dan percaya diri. Sedari kecil hingga dewasa, hidupnya didedikasikan untuk menjadi pegiat seni musik tradisional. Bakatnya ternyata menurun dari sang kakek yang merupakan pensiunan profesor musik. Berbeda dengan Kyuwon, Lee Sin, pemuda tampan anggota grup musik modern yang sangat digandrungi para mahasiswa. Di antara para gadis di kampus, Kyuwon adalah satu-satunya mahasiswi yang tidak tertarik pada pesona Lee Sin. Bahkan Kyuwon sangat membencinya. Kyuwon menganggap Lee Sin sok keren karena suatu ketika ia pernah melihat Lee Sin menolak seorang gadis yang tergila-gila kepadanya. Tak hanya itu, Lee Sin bahkan pernah mencemooh musik tradisional saat Kyuwon memainkannya di depan kelas karena menganggap musik tersebut telah ketinggalan zaman. 잠은 잘 오는 것 같습니다. Pertikaian keduanya bermula saat Kyuwon kecewa akibat Lee Sin batal menghadiri acara pentas seni yang sebenarnya Kyuwon gagas untuk penggalangan dana. Cara Lee Sin yang kasar ketika mengembalikan honor band padanya membuat Kyuwon menjadi muak. Terlebih Lee Sin tak meminta maaf ataupun berterima kasih, padahal Kyuwon sudah menggantikan tugasnya di malam itu. Ucapan Lee Sin justru membuat Kyuwon meradang karena membahas tentang kemampuan bermusiknya. Kyuwon yang tersulut emosi lantas berkata jika penampilan Lee Sin tak lebih baik darinya dan menyebut grup bandnya sangatlah berisik. Suatu ketika, The Stupid tampil begitu memukau hingga membuat para penonton berdecak kagum. Sementara personil Anemon termasuk Kyung pun tiba-tiba pesimis setelah melihat penampilan mereka. Terlebih saat melihat teriakan yang menggema dari penonton yang terus memanggil Lee Sin yang sontak membuat nyalinya menciut. Beralih pada penampilan Kyuwon bersama tim Anemon yang siap mengguncang panggung. Tak kalah memukau, mereka sanggup membawakan musik tradisional menjadi tampak begitu menarik dan dinikmati para penonton. Penampilannya yang sangat luar biasa itu spontan membuat Lee Sin dan timnya ketar-ketir. Saking semangatnya dalam memati gayo miliknya, Kyuwon tak sengaja merusak senarnya. Sang kakek benar-benar kecewa, ia lantas meneriaki kekalahan cucunya dan pergi begitu saja. Apa yang ditampilkan Kyuwon dan teman-temannya secara maksimal ternyata hanyalah sia-sia saja. Pada akhirnya, Kyuwon harus kalah telak saat polling pemilihan. Seperti yang sudah disepakati sedari awal, Kyuwon harus bersedia menjadi pesuruh Lee Sin selama 1 bulan. Di hadapan para mahasiswi yang berkumpul, Lee Sin tiba-tiba merebut ponsel Kyuwon dan meminta nomor teleponnya agar sewaktu-waktu bisa menghubunginya ketika membutuhkan bantuan. Kejadian itu pun membuat para mahasiswi lain merasa iri karena Kyuwon satu-satunya gadis yang diberi nomor oleh Lee Sin. 기호는 나도 알려줄 신이 전화번호. Setelah mendapatkan nomor telepon dari Kyuwon, Lee Sin mulai berulah dan memanfaatkannya. Hari ini ia membolos kuliah sehari dan meminta Kyuwon untuk menggantikan posisinya. Karena perbuatannya yang melanggar aturan kampus, sang dosen pun memberikan sanksi tegas pada keduanya. 환상문 써서 연구실로 가져와. Di hari itu, Lee Sin harus memenuhi permintaan ibunya untuk bertemu dengan ayah kandungnya yang telah lama tak ia jumpai. Namun sebenarnya, Lee Sin adalah seorang kakak yang sangat mencintai adiknya. Keduanya bahkan sangat kompak dimanapun mereka berada. Sepulang dari kampus, dengan menggunakan sepeda, Lee Sin selalu membonceng adiknya untuk pulang bersama. Lee Sin yang awalnya terlihat datar, tiba-tiba mendadak berubah menjadi emosional. Bahkan keesokan harinya saat di panggung, Lee Sin yang biasanya menyanyikan lagu dengan tempo yang cepat dan menggema dengan gitar listriknya, tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu yang menyedihkan. Ia membayangkan wajah sang ayah hingga wajah dosen Yunsu yang selalu menolak perasaannya. Tak lama setelahnya, bayangan wajah itu tiba-tiba sirna dan beralih pada wajah Kyuwon yang tampak menyebalkan dan sering bertikai dengannya. Di kursi penonton, ternyata Kyuwon mencoba menikmati alunan musik indah yang dinyanyikan oleh Lee Sin. Setelah acara penampilannya usai, Kyuwon mengabarkan kepada Lee Sin bahwa mereka mendapatkan hukuman dari dosen akibat telah bersengkokol dalam membolos mata kuliah. Mereka pun dihukum untuk menuliskan isai tentang materi kuliah di hari ini, sekaligus menulis surat permintaan maaf secara formal. Karena tulisannya yang tak sopan kepada dosen, Lee Sin kembali mendapatkan hukuman. Pada akhirnya, mereka berdua kembali mendapatkan hukuman untuk membersihkan ruang ganti teater yang sangat berantakan. Merasa lebih berkuasa, Lee Sin tak mau membereskan barang-barang sedikit pun dan ia menyuruh Kyuwon untuk melakukannya sendirian.
Tak hanya itu, di sela-sela pekerjaannya, Lee Sin masih mengerjai Gi-won dengan menyuruhnya untuk menggunakan aneka kostum badut hingga membuatnya tertawa riang di atas penderitaan Gi-won yang kelelahan. Pemuda itu bahkan menyuruh Gi-won untuk memompa ban sepedanya yang kempes. Keesokan harinya, seorang produser bernama Soo-kyun mulai mengumumkan kepada para mahasiswa yang berbakat untuk mengikuti audisi talent drama musikal. Acara itu diadakan dalam rangka memeriahkan ultah universitas ke-100. Sebelum audisi dimulai, produser yang merasa tertarik dengan bakat band The Stupid mendatangi Lee Sin saat ia tampil dengan gitar akustiknya. Ia pun menawarkan secara langsung pada Lee Sin untuk mengikuti audisi. Namun alih-alih menyambutnya, Lee Sin justru bersikap cuek kepada sang produser hingga membuatnya tersinggung. 실험가랬지? Di lain sisi, ia justru menyemangati Gi-won di hadapan produser agar kembali memetik gitar gayonya tanpa mengecewakan penonton seperti sebelumnya. Mendengar kalimat dari sang produser, Gi-won pun semakin antusias untuk berlatih bersama anggota tim lainnya. Seluruh mahasiswa begitu bersemangat untuk berlatih, tak terkecuali tim Anemon. Di sela-sela latihannya, Gi-won menyempatkan diri untuk menelpon ayahnya dan menceritakan semua keluh kesahnya selama di kampus. Selama bertahun-tahun, kakek rupanya masih menyimpan amarah kepada ayah Gi-won akibat suatu masalah. 가끔 걱정해주는 건 고맙지만은 사양할게. Pada suatu hari, pengumuman hasil audisi akhirnya ditentukan. Anemon menjadi salah satu tim yang lolos untuk tampil sebagai musik pengiring. Mereka pun bersorak dan tersenyum bahagia mendengarnya. Namun kebahagiaan Gi-won disambut sinis oleh Lee Sin. Sebagai ketua grup band The Stupid, Lee Sin menolak dengan tegas permintaan produser yang mengumpulkannya ke dalam peserta yang lolos audisi. Mengingat sedari awal ia tak pernah ingin tampil. Namun setelah mengetahui jika ada dosen Yunsu yang akan melatihnya sendiri, pada akhirnya Lee Sin bersedia untuk menjadi bagian dari tim instrumen, dan tim Anemon menjadi salah satu musik pengiringnya. Namun anehnya, Soo-kyun justru meminta Gi-won untuk berada di bagian vokal, bukan di bagian instrumen sebagai pemain gayagam. 저요? Hal itu pun sontak membuat Lee Sin tersinggung, karena ia adalah vokalis, namun produser justru memilih Gi-won. Sebelum jam kampus dimulai, Gi-won terpaksa menuruti permintaan Lee Sin untuk memberikannya kopi setiap hari. Mau tak mau, ia harus menurutinya yang saat itu rewel dengan masalah uang kembalian. Karena merasa geram, Gi-won bahkan menuliskan pesan bahwa di dalam kopinya sudah ia ludahi, namun Lee Sin tetap meminumnya. Entah mengapa, Lee Sin mulai tertarik dengan sikap lucu Gi-won yang begitu polos dan bersedia melakukan apa saja. Diam-diam, ia pun memperhatikan gadis itu dari atas balkon sembari tersenyum. Terpilihnya Gi-won menjadi pemeran utama dalam drama musikal ternyata memantik sejumlah komentar pedas dari berbagai kalangan. Selama latihan berlangsung, Gi-won mendapati sejumlah perundungan dari mahasiswi lain yang merasa iri terhadapnya. 여기 내 자리거든? 좁으니까 딴 데로 가. Mereka berasumsi bahwa Gi-won pasti memiliki hubungan istimewa dengan produser hingga ia dipilih menjadi anak emasnya. Bahkan ada beberapa murid yang sengaja menjegalnya saat ia sedang latihan hingga Gi-won terjatuh. Tak terima atas tuduhan itu, terjadilah perkelahian yang cukup sengit antara Gi-won, Hee-ju, dan ketiga siswi lain. Meskipun sedikit tak percaya diri atas kemampuannya sebagai tokoh utama, namun Soo-kyun terus mendukung karena baginya Gi-won adalah satu-satunya tokoh yang sangat cocok untuk memerankan sosok gadis tangguh dalam cerita. Tak jauh dari tempat keduanya bergurau, ternyata dosen Yonsu begitu cemburu saat melihat keakraban mantan kekasihnya dengan Gi-won. Ia bahkan meneteskan air mata karena telah lama tak melihat senyum lepas dari wajah sang produser. Tak jauh berbeda, Lee Sin pun merasa bersedih saat mengetahui kecemburuan sang dosen melihat produser Soo-kyun. Lee Sin yang awalnya tak tertarik menjadi semakin tertantang untuk menjadi bagian dari pertunjukan ini. Bahkan teman-temannya pun mulai heran mengapa Lee Sin berubah menjadi bersemangat dalam latihan pentas. 그런 거 아주 질색하잖아. 뭔가 이 신이 변하는 것 같아. Para personil The Stupid lainnya juga mengira jika Lee Sin bersemangat lantaran ada Gi-won. Padahal semua yang Lee Sin lakukan demi dosen Hyunsu. Ia bahkan berani menunjukkan secara terang-terangan bahwa dirinya sangat mencintai Hyunsu di hadapan Soo-kyun. Lee Sin meminta pria itu untuk berhenti memainkan perasaan Hyunsu. 그냥 자고 싶습니다. 그래. Karena cemburu akan perlakuan Soo-kyun terhadapnya, Hyunsu juga bersikap sinis terhadap Gi-won. Selama latihan dance berlangsung, Gi-won mendapatkan sejumlah tekanan hingga ia berlatih terlalu keras. Namun, Gi-won selalu saja salah di mata pelatihnya. Hyunsu tak mau memaklumi dan terus saja memforsirnya hingga Gi-won kelelahan. Semalaman ia berusaha terlalu keras hingga kakinya terkilir dan harus berjalan terpincang.
Keesokan harinya, dengan kaki yang masih sakit, Kyuwon tetap berangkat ke sekolah. Merasa tak tega, Lee Sin pun menawarkan tumpangan hingga ke depan kampus. Yang mana kejadian itu membuat para siswi lain merasa iri terhadapnya. Lantaran sepanjang jalan, Kyuwon terus memeluk erat tubuh Lee Sin. Melihat kedekatan antara keduanya, Hichu kembali berulah dan menegaskan kepada Kyuwon bahwa Lee Sin tak akan pernah jatuh hati padanya. Mengingat selera Lee Sin sangatlah tinggi dan tak mungkin Kyuwon gapai. Dengan nada santai, Kyuwon menanggapi bahwa ia juga tak punya perasaan apapun terhadap Lee Sin. Kyuwon justru sangat membencinya karena selama ini hanya diperbudak olehnya. Di sela-sela latihan, Kyuwon menyaksikan betapa gigihnya Hichu dalam berlatih. Meskipun dirinya tak suka akan sikapnya yang sombong, namun Kyuwon merasa tak layak jika harus menggeser posisi gadis yang ambisius itu. Pada akhirnya, ia mengadu pada sang produser dan meminta untuk mundur dari peran utama dan ingin tetap bermain gayagam. Namun produser tak mengizinkannya dan meyakinkan bahwa Lee Sin yang awalnya menolak, kini juga telah bersedia bergabung. Setibanya di rumah, ternyata kakek menyambut kehadiran cucunya yang diantar pulang oleh sang produser. Karena penasaran dan mengira ada hubungan istimewa di antara keduanya, kakek terus bertanya perihal usia dan pekerjaan Sukyun. Namun Kyuwon yang tak nyaman lantas menegaskan bahwa produser cukup sibuk dan tak ada waktu luang untuk minum teh dengan kakek. Meskipun berusaha menyangkal rasa sakit akibat cemburu, namun Kyuwon semalaman hanya bisa terjaga saat membayangkan peristiwa antara dosen dan Lee Sin. Sementara itu, walau cintanya telah ditolak oleh Yunsu, Lee Sin masih tetap agresif terhadapnya. Kalung itu ia berikan sebagai ucapan selamat ultah sekaligus pernyataan cinta. Setelah masuk ke dalam mobilnya, Yunsu langsung mengusap bibirnya dan melepas kalung itu. Untuk mengklarifikasi tentang apa yang dilakukan Lee Sin semalam, dosen Yunsu memintanya untuk datang ke ruangannya. Ia mengembalikan hadiah kalung dari Lee Sin dan menegaskan bahwa dirinya tak pernah tertarik pada bocah ingusan. Sebagai perempuan dewasa sekaligus gurunya, Yunsu benar-benar memupus harapan lebih terhadap Lee Sin. Sebagai wanita dewasa sekaligus gurunya, Yunsu benar-benar memupus harapan berlebih Lee Sin terhadapnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa tipe idealnya bukanlah Lee Sin, melainkan pria dewasa yang mampu mengayominya. 아니라면요. 나한테 장난이야. Tak terima disebut sebagai anak kecil, Lee Sin terus meyakinkan bahwa perasaannya bukanlah permainan, melainkan sebuah cinta yang tulus. Ia melangkah keluar dari ruangan Yunsu dengan raut wajah sedih sembari memegang kalung yang telah dikembalikan. Tak sengaja, Kyuwon melihatnya. Ia pun mencoba menyapa dan memprotes tindakan Lee Sin yang selalu menyuruhnya membeli kopi namun tak pernah meminumnya. Karena tak dihiraukan, Kyuwon mencari celah dan menyadarkannya bahwa ia tak seharusnya mencintai wanita yang lebih tua darinya. Lee Sin tiba-tiba emosi karena tak suka orang lain mencampuri urusannya. Ia pun memarahi Kyuwon agar tak ingin berurusan lagi dengannya, serta memutuskan untuk berhenti menjadikan gadis itu sebagai pesuruh. 마시든 안 마시든 그건 내가 알아서. Di hari latihan, Lee Sin, Hiju, dan Kyuwon didapuk sebagai pemeran utamanya. Saat berlatih vokal, Sukyun mengkritik lagu yang dinyanyikan Kyuwon lantaran ia kurang penghayatan. Setelah terus berlatih, pada akhirnya, di latihan berikutnya, Kyuwon berhasil membuat Sukyun tersenyum atas penampilannya. Seusai latihan, Kyuwon meminta maaf kepada Lee Sin karena telah lancang mencampuri urusan pribadinya. Ia bersedia menjadi pesuruhnya sampai waktu 1 bulan berlalu. Mendengar hal itu pun, Lee Sin langsung memintanya untuk membersihkan ruangan latihan band yang sangat berantakan. 커피한테 넘어가서 다시 노예짓이냐? Setelah malam latihan usai, Sukyun yang tak sanggup lagi memendam rasa cemburunya segera menemui Yunsu di ruang latihan balet. Ia pun mengungkapkan perasaannya bahwa masih sangat mencintai Yunsu dan tak pernah bisa melupakannya. Ternyata Yunsu pun menyambut perasaannya dan keduanya saling berpelukan. Mereka pun berjanji untuk saling mencintai seperti kala itu. Tanpa disangka, ternyata Lee Sin melihat pemandangan tersebut dengan wajah yang teramat sedih. Tak jauh dari sana, Kyuwon pun turut menyaksikannya dan mencoba menghibur Lee Sin. Namun Lee Sin justru memakinya bahwa ia tak ingin orang lain memperdulikannya. Ia bahkan meminta Kyuwon untuk berhenti mencari perhatian darinya karena ia tak akan pernah tertarik. Ucapan Lee Sin yang kasar benar-benar membuat Kyuwon meneteskan air mata. Keesokan paginya, begitu sampai di kampus, Lee Sin melihat dosen Yunsu dan produser Sukyun menampakkan kedekatan mereka. Hal itu pun membuat Lee Sin semakin frustasi. Ia lalu membuang kalung hadiah ultah sang dosen ke padang rumput. Saat itu, Lee Sin sempat menanyakan suatu hal kepada Yunsu. Apakah keistimewaan dari sang produser dan mengapa bisa membuatnya begitu tergila-gila? Dengan tegas Yunsu menjelaskan bahwa ia mencintai segala sesuatu yang ada dalam diri sang produser. Ia bahkan meminta Lee Sin untuk berhenti berharap padanya dan segera menyerah karena hanya akan menyakiti diri sendiri. Meskipun berat baginya, namun Lee Sin akhirnya menyerah dan melupakan Yunsu.
그렇게 할게요. Seperti biasanya, Kiwon membelikan kopi untuk Lee Sin, namun ia tak menemukan keberadaan pria itu dimanapun. Ternyata Lee Sin tidak mengikuti mata kuliah, bahkan ia tak mengikuti latihan bersama tim bandnya. Para anggota The Stupid pun tak berani mengganggunya saat ia ingin menyendiri. Masih memikirkan tentang kejadian semalam, Kiwon pun menjadi iba kepada Lee Sin karena ia telah dicampakkan. Ia pun berupaya menghiburnya, meskipun Lee Sin terlihat menjengkelkan. Seharian ini, ia berputar-putar mencari Lee Sin hingga membolos mata pelajaran. Akhirnya, Lee Sin menampakkan diri menyapa Kiwon dan memintanya untuk mencari kalung yang hilang di padang rumput. 목걸이 하나 찾을 수 있겠어? Dengan polosnya, gadis itu pun bersedia melakukannya. Demi Lee Sin, Kiwon bahkan meminta tolong kepada 3 orang temannya untuk bersama-sama mencari kalung itu. Mereka akhirnya menemukan sebuah kalung usang, namun sepertinya bukan kalung itu yang dicari oleh Lee Sin. Karena tak memiliki alasan lagi untuk bertahan di drama musikal, Lee Sin akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mundur dari pentas. Kiwon yang merasa terkejut berupaya untuk membujuknya dan terus mengejarnya hingga ia kehujanan. Ia bahkan sampai melupakan latihannya hingga produser Sokyun mengamuk sebab latihan tak akan dilaksanakan apabila 2 pemeran utamanya tak hadir. 여보세요? 이건 너 어디야? Hari ini, keluarga Lee Sin telah berpindah ke rumah sebelah kediaman kakek. Adik Lee Sin diminta ibunya untuk meminjam palu ke rumah kakek, namun kakek tak memilikinya. Gadis kecil itu tak sengaja menyenggol keramik mahal di rumah Kiwon hingga kakek meradang. Saat Kiwon ke rumah Lee Sin, bocah itu justru ikut menganggap Kiwon sebagai budak kakaknya dan memintanya untuk membelikan makanan. Di hari berikutnya, seharian Kiwon berkeliling kampus namun tak menemukan keberadaan Lee Sin. Rupanya, Lee Sin hari ini tak masuk ke sekolah. Seluruh anggota band Stupid pun tak mengetahui di manakah ia berada. Ternyata Lee Sin sedang berduka karena ayahnya baru saja meninggal dunia. Ia dan sang ibu datang ke tempat pemakaman dan menyampaikan penghormatan terakhir. Sebelum pulang, istri sang ayah memberikan sebuah buku berisi not lagu yang diciptakannya sendiri untuk Lee Sin. Tak hanya itu, ia juga memberikan sebuah gitar kesayangan mendiang untuk putranya. 그리고 이거 줘요. Setelah masa berkabung, Lee Sin kembali mengurung diri di kamarnya sembari menatap foto sang ayah. Hari-harinya begitu menyedihkan. Setelah ditolak oleh Yunsu, kini ia harus kehilangan ayahnya. Sedari awal, ia sebenarnya begitu bangga saat mengetahui jika ayah dulu adalah seorang gitaris. Namun di sisi lain, ia sangat kecewa mengapa ibunya baru mempertemukannya dalam waktu yang begitu singkat menjelang kematiannya. Lelah seharian berdiam diri, Lee Sin akhirnya kembali ke kafe untuk bernyanyi. Kali ini ia tampil sendirian dan menangis menyanyikan lagu yang diciptakan oleh ayahnya. Setelah puas bernyanyi, Lee Sin kembali termenung di bawah guyuran hujan sembari meneteskan air mata. Saat itu, Kiwon yang mencari keberadaannya diberitahu oleh pemilik kafe bahwa Lee Sin baru saja bernyanyi. Sang pemilik kafe pun menceritakan kepada dosen Yunsu bahwa ayah Lee Sin telah meninggal dunia. 친아버지가 돌아가신 모양이야. Saat di perjalanan, dosen Yunsu melihat Lee Sin yang kehujanan dan langsung menghampiri untuk memberinya payung. Seketika, Lee Sin langsung menangis dan memeluknya. Ternyata tak jauh dari tempat itu, Kiwon yang berniat memberikan payung untuknya harus menyaksikan keduanya sedang berpelukan. Ia pun menangis dan merasa begitu bodoh karena perasaannya tak pernah bersambut. Padahal seharusnya Kiwon bisa datang lebih awal agar ia bisa menghibur Lee Sin. Merasa bodoh karena perhatiannya tak bersambut, Kiwon hanya bisa menangis dan berteriak sejadi-jadinya di tengah derasnya hujan. Ia lantas pulang dengan keputusasaan hingga kepalanya terasa pening. Di lain sisi, Lee Sin yang semula kehilangan gairah hidup kini mulai menyadari jika cintanya kepada Yunsu adalah sebuah kesalahan. Ia paham setelah ibunya bercerita jika seorang wanita mungkin tetap bisa hidup bersama pria yang tidak dicintai, namun ia tak bisa memaksa untuk bahagia. 네가 남았잖아. Seperti halnya yang dirasakan sang ibu setelah menikah dengan ayahnya dan meninggalkan kekasihnya. Belajar dari kisah ibunya, Lee Sin tak ingin membuat Yunsu menderita karenanya. Keesokan harinya, ia benar-benar telah move on dari sang dosen dan berniat mengembalikan payung di kantornya. Namun tak sempat bertemu dengan sang pemilik, ia justru disapa oleh Sukyun. Kali ini Lee Sin menyapa begitu ramah dan memohon kepada sang produser agar menjaga Yunsu sepenuh hati dan tidak mengecewakannya. 정 교수님, 잘 부탁드립니다. Selain melupakan Yunsu, Lee Sin kini mulai mengubah sikapnya yang semula dingin menjadi murah senyum kepada teman-teman Kiwon. Mungkin inilah awal dari sebuah perasaan cinta. Ia merasa bersimpati dan membuka hati setelah mengetahui jika Kiwon seharian kemarin berusaha keras untuk menemukan kalungnya yang hilang.
Salah seorang dosen meminta Lee Sin dan tim Anemon untuk berlatih mengkolaborasikan antara musik tradisional dengan musik modern. Tanpa penolakan, Lee Sin dan Gi-won begitu kompak untuk belajar bersama di perpustakaan demi mencari daftar pustaka yang bisa menunjang penampilan mereka. Keakraban mereka pun semakin terjalin setelah acara latihan usai. Biasanya, Lee Sin tak pernah mau ikut makan bersama teman-teman yang lain. Namun kali ini, ia ingin bergabung dan makan bersama tim Anemon di restoran barbecue. Meskipun sedikit terpaksa, Lee Sin bahkan bersedia ikut ke studio karaoke. Di saat asyik bernyanyi, ternyata Gi-won mengalami gangguan pencernaan dan tubuhnya lemas akibat kehujanan kemarin. Dengan sigap Lee Sin menolongnya saat di toilet, bahkan keduanya terlihat berdamai saat menuju perjalanan pulang. 좀 걸으니까 좋아졌어. 고마워. Sebelum audisi dimulai, ia mengajak Gi-won untuk minum kopi bersama. Ia juga memotivasi gadis itu agar bisa menjadi pemeran utama tanpa ada lagi perundungan seperti sebelumnya. 왜 안 돼? 저번에도 열심히 연습하니까 됐잖아. Tak hanya itu, Sukhyun juga memberi angin segar bagi 3 mahasiswi yang selalu iri pada Gi-won. Ia juga berjanji akan memberinya peluang sebagai pemeran pendukung. Mereka benar-benar sangat tersanjung akan kesempatan yang diberikan oleh produser. 그래. Melihat antusiasme Gi-won, Hee-ju yang terlalu sombong mencoba mengendurkan semangatnya dan menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Gi-won mengambil peran utama. Alih-alih terpengaruh, Gi-won justru menggodanya bahwa ia akan tampil maksimal melebihi siapapun. Semalaman Gi-won terus berlatih vokal dengan mendengarkan lagu yang direkomendasikan sang ayah. Sebagai profesor musik modern, ayahnya paham jika putrinya cukup kuat di lagu mellow dan memberinya sebuah VCD yang cocok untuk dinyanyikan esok hari. 것도 사랑이고 미운 것도 사랑이고 아픈 것도 사랑이고. Namun sialnya, saat Gi-won begitu bersemangat, ia justru harus dihalangi oleh kakeknya sendiri yang tak pernah setuju dengan musik modern. Kakek begitu meradang setelah mengetahui jika cucunya mempelajari buku tentang musik modern. Kakek rupanya melarang dengan tegas jika cucunya akan tampil di acara drama musikal. Ia bahkan mengurung Gi-won di kamarnya agar tak bisa berangkat ke kampus. 차라리 선생 집으로 오라고 그랬어. Saat audisi akan dimulai, Sukhyun begitu panik lantaran tahu jika Gi-won tak masuk sekolah karena dilarang oleh kakeknya. Ia mencoba mendatangi rumahnya dan membujuk si kakek namun mengalami penolakan saat produser tak berhasil meluluhkannya. Beralih Lee Sin yang mencari cara untuk mengalihkan perhatian kakek agar Gi-won bisa kabur. Setelah terkecoh oleh Jung Hyun, akhirnya Gi-won berhasil pergi ke kampus dengan dibonceng oleh Lee Sin. Meskipun sedikit terlambat, namun akhirnya Gi-won berhasil tampil begitu maksimal. Ia bahkan sampai meneteskan air mata saking menghayati lagunya. Para juri dan penonton benar-benar terpukau menyaksikannya. Lee Sin yang mendengarnya pun turut tersentuh dengan suara Ida Gi-won. Lagu sedih yang direkomendasikan ayahnya itu begitu mewakili cita sepihak yang dirasakan oleh Lee Sin. Tibalah saatnya untuk penentuan. Para juri menetapkan Hee-ju sebagai pemeran utama dan semuanya pun mengucapkan selamat padanya. Gi-won terpilih sebagai tokoh kedua. Tak mengapa baginya meskipun ia tak menjadi pemeran utama karena ia telah berusaha tampil yang terbaik mengikuti kata hati. Setelah audisi selesai, Sukhyun mencoba menghibur gadis itu dengan mengacak-ngacak rambutnya. Ia juga memuji penampilannya yang maksimal bagi seorang diva profesional. Ternyata, Lee Sin ada di belakangnya dan melihat keakraban keduanya dengan wajah yang cemburu. Ia pun mencoba menawarkan diri untuk mengantar Gi-won pulang. Namun ternyata, Gi-won menolaknya dan memilih untuk pulang bersama sang produser. 감독님, 저 먼저 가볼게요. 데려다 줄게. Tak ingin membiarkan Gi-won berdua saja dengan produser, Lee Sin akhirnya ikut dalam mobilnya dan pulang bersama. Sepanjang perjalanan, meskipun duduk bersebelahan, mereka tampak tidak akur hingga membuat Sukhyun terheran-heran melihatnya. Karena mengantar Gi-won pulang, Sukhyun harus membatalkan janjinya untuk menonton bioskop dengan Yunsu, hingga si dosen cemburu karena selama di perjalanan, Sukhyun terus memuji Gi-won dan menyangkal kehebatan Hee-ju. 집에 갈래? Begitu Gi-won sampai di rumah, kakek tak memarahinya, namun bersikap tak peduli, meskipun Gi-won terus merengek untuk tetap ikut drama musikal. Merasa lelah mendengarnya, kakek meminta Gi-won memberikan nomor telepon produser dengan dalih ada urusan penting dengannya untuk membahas tentang masa depan musik. 그 감독이가 뭔가 이름하고 연락처 적어놔. Keesokan paginya, Lee Sin menyapa Gi-won terlebih dulu dan mengajaknya untuk berangkat ke sekolah bersama. Sepanjang malam, ia terus tersenyum manis sepulang dari latihan, hingga sang ibu pun terheran melihat kelakuan putranya. Dihadapkan pada situasi yang rumit, Gi-won yang bimbang akhirnya memohon pada produser agar tetap tampil di posisi instrumen, bukan tampil sebagai penyanyi.
Ia merasa tak enak karena mengungguli Ju, padahal menjadi vokalis bukanlah passionnya. Namun Sookyun tak setuju dan memarahinya karena ia telah terpilih dan tak bisa seenaknya meminta untuk mundur. Alasan lainnya adalah karena sang kakek yang sangat menentang. Ia belum tahu jika ternyata kini kakek tiba-tiba berubah menjadi tertarik untuk mengkolaborasikan musik modern dan tradisional. Kakek bahkan menawarkan diri untuk menjadi pelatih instrumen dalam drama musikal kali ini. 그게 내가 도와준다는 거지. 싫으면 싫다고 말을 하고. Sebelumnya, Kyuwon mencoba untuk menjauhi Lee Sin karena tak ingin hatinya terluka. Namun kini, justru Lee Sin lah yang berbalik agresif terhadapnya. Pemuda itu selalu saja mencari-cari alasan agar bisa selalu berada di dekat Kyuwon. Mulai dari memintanya untuk merangkum materi pembelajaran musik hingga ikut menemaninya ke acara lansia. Demi bisa bersama Kyuwon, Lee Sin bahkan rela ikut menari bersama para lansia dan ikut makan bersama. Di meja makan, Lee Sin menolak untuk minum miras karena tak ingin seperti ayahnya. Berbeda dengannya, Kyuwon justru minum miras tanpa henti hingga ia mabuk dan Lee Sin lah yang harus menggendongnya pulang. 꽉 잡아. 저가 떨어진다. Tak sampai di sana, Lee Sin masih memintanya untuk berlatih musik bersama hingga malam menjelang. Sebelum latihan usai, para personel Anemon dan The Stupid memberikan kejutan ultah kepada Kyuwon. Mereka pun terlihat begitu ceria, tak terkecuali Lee Sin. Namun kebahagiaan mereka harus terganggu lantaran Kyuwon tiba-tiba jatuh dari tangga hingga kakinya terkilir. Gadis itu terjatuh karena salah tingkah ketika Lee Sin mengucapkan selamat ultah sembari tersenyum bahagia. Merasa bertanggung jawab, Lee Sin langsung membawanya ke rumah sakit dan berniat menjaganya. Tak mau kalah, produser Sookyun yang merasa bertanggung jawab atas Kyuwon pun ingin berada di sisinya. Ia meminta kakek agar beristirahat di rumah saja. 보호자분 수속하고 오세요. 저랑 같이 가시죠. Saat keduanya berebut menjaga Kyuwon, rupanya suster tak mengizinkan salah satu di antara mereka untuk berada di kamar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengobrol di luar dan saling memuji tentang persiapan drama musikal. Sookyun meminta Lee Sin agar menyampaikan sesuatu di penghujung acara untuk memberikan kesan yang baik. 엔딩곡 편곡한다고? Keesokan harinya, Lee Sin masih mencari-cari alasan agar bisa bertemu dengan Kyuwon. Ia berdalih jika rangkuman materi seni yang diajarkannya sangatlah rumit hingga minta diajari lagi sampai benar-benar paham. Meski sebelumnya telah jatuh hati padanya, namun Kyuwon kini bersikap sangat dingin dan kasar padanya hingga membuat Lee Sin tak nyaman. Pemuda itu merasa kehilangan perhatian dari Kyuwon yang sangat berharga. 벌써 세 번째 설명했거든? Para anggota The Stupid dan Anemon datang menjenguk sembari membawakan aneka makanan. Lee Sin berhasil berdalih bahwa ia sedang belajar musik tradisional. Mereka pun mencoba mengajak Kyuwon untuk bersenang-senang dan bermain kembang api di luar. Keseruan bermain para mahasiswa itu ternyata dipergoki oleh satpam hingga mereka terpaksa berlarian agar tak ditangkap. Saat mereka berpencar, kini hanya tinggal Kyuwon dan Lee Sin berdua saja. Lee Sin yang selama ini kehilangan sosok Kyuwon yang ceria berusaha meminta maaf dan berlutut padanya. Ia ingin Kyuwon seperti sebelumnya yang selalu bersikap manis dan ceria. 만두지 말라고. Bukannya tersentuh dengan pengakuan Lee Sin, Kyuwon justru tersinggung dan menuduhnya hobi mempermainkan perasaan wanita. Baginya, Lee Sin adalah pria playboy yang hanya tebar pesona karena ia merasa sempurna. Keduanya akhirnya saling cemberut dan kembali tak akur saat Kyuwon meminta Bo-on datang untuk mendorongnya kembali ke ruang rawat inap. Masih tak mau menyerah, sebelum berangkat ke kampus, Lee Sin menyempatkan diri untuk ke rumah sakit. Meskipun Kyuwon bersikap ketus kepadanya, Lee Sin tetap ingin bersama gadis itu. 거의 아직 안 끝났잖아. Keesokan paginya, pihak kampus mengumumkan bahwa 2 hari lagi akan diadakan acara manajemen trainee yang rencananya akan berlokasi di dekat pesisir pantai. Mereka pun begitu antusias menyambut tak terkecuali Kyuwon yang ingin segera keluar dari rumah sakit agar ia bisa mengikuti acara itu. Saat menjenguk Kyuwon di rumah sakit, Sookyun mencoba menggodanya dengan mencubit wajahnya. Ia tak akan membiarkan Kyuwon sendirian di rumah sakit saat semua temannya bersenang-senang. Pada akhirnya, Kyuwon memaksakan diri untuk ikut meskipun kakek mencegah, mengingat kondisinya yang masih belum pulih betul. 할아버지, 저 괜찮아요. Saat Kyuwon pulang dari rumah sakit, Lee Sin merasa sangat lega dan menyempatkan diri untuk menyapa ayah serta kakek. Akhirnya, ayah Kyuwon bisa bertemu dengan pemuda yang membuat putrinya jatuh hati. Sejujurnya, ia juga penasaran dengan sosok yang disebut-sebut sebagai pangeran narsis. Saat di dalam bis, Kyuwon dan Lee Sin masih terlihat tidak akur dan memendam kekesalan. Namun setibanya di lokasi, Lee Sin justru selalu mencari cara agar bisa dekat dengan Kyuwon. Ia juga menawarkan diri untuk mengantar Kyuwon berbelanja semangka saat teman-teman yang lain memilih untuk memasak. Karena kondisinya yang belum pulih, saat di pasar, Kyuwon kembali mengalami sakit di bagian tulang rusuknya. Ia pun mencoba mencari obat pereda nyeri di apotik tanpa pamit, hingga Lee Sin kebingungan mencarinya.
Lee Sin tiba-tiba marah kepada Kyuwon lantaran seharian ini membuatnya sangat cemas. Saat Kyuwon akan tampil dance bersama ketiga temannya, Lee Sin tiba-tiba menarik tangannya dan melarangnya untuk tampil karena rusuknya masih nyeri. Secara terang-terangan, ia tak ingin Kyuwon terluka hingga gadis itu salah tingkah menanggapinya. 이경 허리 아파서 못 나갑니다. Semakin gencar memberikan perhatian, Lee Sin lantas membuntuti Kyuwon saat ia hendak mengambil suguhan hidangan penutup. Ia begitu sigap menolong Kyuwon ketika kakinya tersandung dan segera memijatnya. Namun Kyuwon merasa tak nyaman. Saat melihat Kyuwon berlalu menjauhinya, ia hanya bisa menatapnya dengan tatapan sedih. Ternyata tak hanya para siswa yang menikmati perjalanan ini, produser Sukyun dan dosen Yunsu yang sebelumnya selalu batal melakukan kencan pada akhirnya bisa saling berdekatan dan menikmati segarnya udara pesisir. 아, 좋다. Saat teman-temannya tertidur, Kyuwon duduk sendirian di luar menikmati angin karena ia tak bisa memejamkan mata. Tak jauh berbeda, Lee Sin pun tak bisa tidur karena ia terus memikirkan Kyuwon. Ia memperingatkan agar gadis itu beristirahat dan menjaga kesehatannya, dan jangan terlalu memaksakan diri memforsir tenaga. Gadis itu pun beralibi bahwa sebenarnya ia kecewa karena cuaca yang tidak mendukung, padahal Kyuwon ingin bermain di pantai dan melihat bintang jatuh. Lee Sin tiba-tiba menggenggam tangan Kyuwon dan mengatakan, jika ada bintang jatuh, maka ia akan berdoa agar Kyuwon kembali seperti semula yang sangat perhatian kepadanya. 소원 말해줄까? Kyuwon masih mempertimbangkan apa yang diucapkan Lee Sin tanpa membalasnya. Saat akan berangkat ke kampus, Lee Sin menunggu di depan gerbang rumahnya dan mengajaknya makan es krim sebelum jam kuliah dimulai. Saat ingin mengutarakan perasaannya, Lee Sin selalu terganggu oleh Bo-on yang datang memanggil Kyuwon. Di tengah-tengah latihan, ia memainkan gitar yang cukup keras untuk mencari perhatiannya. Namun ternyata, Kyuwon sama sekali tak mau melihatnya, padahal gadis-gadis lain sangat terpukau. 음악만 아마 조금 바뀌었을 거예요. Setelah produser datang, ia memberitahukan bahwa Kyuwon tak boleh terlalu jauh dari pemeran utama meskipun ia adalah cadangan. Melihat kondisi Kyuwon dan Hee-ju yang selalu tampak bermusuhan, produser mengajaknya untuk minum kopi bersama agar gadis itu berdamai dan acara berlangsung dengan tenang. 니들은 서로에게 무슨 일이 안 생기도록 Meski keduanya saling membenci satu sama lain, namun mereka terpaksa berbaikan di depan produser. Ketika meminum kopinya, Hee-ju mencemooh Kyuwon yang tak mampu menjaga pola makan. Selama ini, Hee-ju memang gadis yang selalu diet ketat demi menunjang penampilan, sementara Kyuwon yang selalu tampil apa adanya. Produser mencoba menengahi dan tak memihak salah satunya. Ia setuju dengan Hee-ju yang menjaga penampilan karena hal itu memang penting bagi seorang artis. Namun ia juga tak memperbolehkannya menyiksa diri sendiri, apalagi sampai tak makan seharian. Seusai bertemu dengan produser, Lee Sin yang telah menunggunya harus terganggu oleh kedatangan Bo-on yang mengajaknya untuk berbelanja. Desas-desus antara Kyuwon dan Lee Sin saat di kedai es krim membuat tim Anemon terkejut dan mengancam jika ada rumor tentang Kyuwon, maka ia akan dikeluarkan dari Anemon. Masih gencar untuk menemui pujaan hatinya, Lee Sin beralih ke rumah kakek dan mendengarkan ceramah soal musik. Meskipun kakinya sampai sakit, ia bersedia menunggu sampai Kyuwon pulang. Betapa bahagianya Lee Sin saat bisa duduk bersama Kyuwon tanpa ada yang mengganggu. Pada akhirnya, ia bisa meminta maaf atas perbuatannya tempo hari yang kerap menyiksa Kyuwon dan berjanji akan menjadi pria yang terbaik di sisinya. 별로야? 좋다. Tanpa rasa sungkan, Lee Sin menggandeng tangan Kyuwon di hadapan semua mahasiswa hingga menggegerkan universitas. Sementara itu, 3 mahasiswi penggosip yang tak terima jika idolanya berpacaran dengan Kyuwon berupaya mengusiknya dengan membuat polling di mading yang berisi ujaran kebencian. 여러분, 이신과 이기원의 연애. Kyuwon pun merasa bersedih karena hubungannya dengan mahasiswa populer menjadikannya dibenci banyak orang. Tak ingin Kyuwon sedih karenanya, Lee Sin meminta para penggosip agar menghentikan aksinya. Lee Sin menegaskan jika mereka berani mengganggu Kyuwon, maka ia tak akan tinggal diam. 니들이 가면 어쩌라고? Saat produser sedang asyik kencan dengan Yunsu, Taejun mengumumkan instruksi mendadak bahwa Ibu Hee-ju dan para investor akan ke kampus untuk melihat latihan para siswa. Sebenarnya, Ibu Hee-ju ingin memamerkan putrinya di hadapan para investor. Namun sayang, putrinya tak bisa hadir lantaran ia sedang asyik makan siang di atas loteng bersama Chun-hee. Drummer itu rupanya prihatin pada Hee-ju yang melakukan diet berlebihan sampai tak mau makan apapun. 이건 먹어도 살 안 찌는 도시락이야. Produser langsung meminta Kyuwon menggantikan Hee-ju untuk tampil. Lee Sin yang melihat kegundahan di wajahnya seketika memberikan motivasi agar ia tetap tampil maksimal. 이렇게 바라보는 거야. 그리고 주문을 거는 거지.
Tanpa disangka, penampilan Giwon kali ini benar-benar memukau seluruh investor. Namun hal itu membuat Ibu Hiju meradang karena yang dipuji bukanlah putrinya. Saat Hiju membaca pesan dari produser, ia pun segera ke panggung namun acara telah selesai. Ibu yang melihatnya bersama Junhee langsung menamparnya karena telah mempermalukan dirinya. Tak ingin putrinya kalah lagi di panggung, Ibu Hiju yang semula sudah yakin akan kemampuan putrinya, kini meminta pada Taejun untuk merilis skandal produser dan menjatuhkan Giwon bagaimanapun caranya. Atas penampilannya yang sangat luar biasa, produser memuji Giwon dan mengacak-ngacak rambutnya karena ia merasa gemas. Keakraban mereka membuat Lee Sin cemburu hingga langsung menangkis tangannya dan melarang produser untuk menyentuh sang kekasih. 이건 어린애 아니에요. Di lain sisi, Taejun mulai mencari celah menjauhkan Yusu dari produser dengan menceritakan skandal rahasianya dengan seorang artis. Namun ternyata Yunsu sama sekali tak terpengaruh karena ia sangat mencintai Sukyun. Ia meminta agar Taejun berhenti mengganggunya karena walau apapun yang terjadi, ia akan tetap percaya pada Sukyun. Saat putrinya makin dekat dengan Lee Sin, ayah sangat terkejut jika Lee Sin adalah putra mantan kekasihnya. Sebenarnya, ia sengaja kembali ke Seoul setelah kepergian mendiang demi bisa kembali merajut kasihnya dengan ibu Lee Sin. Namun setelah mengetahui jika putra-putrinya saling menyukai, ia pun menjadi khawatir hingga kepikiran agar putrinya mencari pria selain Lee Sin. Namun ia tak mendapatkan sambutan baik lantaran ibu Lee Sin tak ada keinginan untuk menikah lagi. 우리 그런 얘기는 하지 말자. Di malam harinya, Lee Sin meminta Giwon hadir untuk menyaksikan penampilannya di sebuah kafe. Saat Giwon hadir di tengah-tengah penonton, Lee Sin langsung mengubah lagunya yang semula bertempo cepat menjadi lagu bertempo pelan. Lagu kali ini adalah ciptaan sang ayah yang mengisahkan tentang ungkapan rasa cinta seorang pria. Setelah lagu usai, Lee Sin tiba-tiba memanggil Giwon agar mendekat ke arah panggung. Di hadapan semua orang, Lee Sin mencium bibir Giwon sebagai bentuk pengumuman bahwa keduanya kini resmi sebagai pasangan kekasih. Kemesraan keduanya memancing kehebohan para penonton, hingga Giwon pun cemas jika nantinya ia akan dibenci oleh para fans The Stupid. Kekhawatiran itu mungkin akan terjadi esok, namun Lee Sin berusaha meyakinkannya bahwa ia akan tetap aman bersamanya dan tak akan ada yang berani mengganggu. Sebelum masuk ke gerbang rumahnya, Lee Sin mendaratkan kecupan di keningnya hingga Giwon tak dapat tidur sepanjang malam saat mengingat momen bahagia itu. Keesokan paginya, Lee Sin yang mendapat 2 tiket ke museum dari ibunya berencana mengajak Giwon berjalan-jalan selagi tak ada jam kuliah. Begitu Giwon datang, Lee Sin menyapanya dengan gurauan karena Giwon menggunakan dress baru yang labelnya masih tertempel. Demi tampil maksimal di hadapan sang kekasih, Giwon membeli baju baru sebelum ia ke museum. Keduanya tampak begitu bahagia dan menikmati keindahan lukisan yang terpampang serta mengabadikannya dalam kamera. Saat istirahat makan siang, Lee Sin ingin mengenal Giwon lebih dekat. Ia pun dibuat penasaran mengapa Giwon tak tinggal bersama ayahnya. Pada akhirnya Giwon pun jujur bahwa ayah dan kakeknya tak pernah akur lantaran kakek adalah seniman musik tradisional yang kolot, sementara ayahnya adalah dosen musik modern. Lee Sin pun akhirnya turut bercerita tentang latar belakang keluarganya, bahwa ia dan adiknya terlahir dari ayah yang berbeda. 이런 거 물어봐도 되나? Sementara itu, produser mendapatkan teguran keras dari direktur lantaran ia dituduh diskriminatif terhadap Hiju dan tak mengizinkannya untuk tampil saat investor datang. Padahal sebelum acara dimulai, ia telah menelpon Hiju belasan kali agar ia tampil, namun gadis itu tak kunjung menjawab. Ternyata semua tuduhan tersebut sengaja dirancang oleh Ibu Hiju bersama Taejun agar mereka bisa menyingkirkan Sukyun dari perannya sebagai produser di acara ultah universitas. Atas perintah ibunya, Hiju dilarang untuk masuk sekolah selama beberapa hari dan berpura-pura sakit di rumah. Untuk menguatkan sandiwaranya itu, Hiju meminta Junhee berbohong bahwa ia tak sedang bersamanya saat latihan kemarin. 혼났어. 학교도 못 가고. 그럼 어떡해? Sebagai istri rektor universitas, Ibu Hiju paling tak suka jika ada mahasiswa yang lebih hebat dari putrinya. Sebelumnya, Kyung juga didepak karena alasan yang serupa, dan kini giliran Giwon yang hendak disingkirkan dengan berbagai cara. Sementara itu, kondisi kini berbalik. Hiju yang mendapatkan simpati dari para mahasiswa di kampus seakan-akan dialah yang diperlakukan tak adil oleh produser. Sementara Giwon harus menghadapi ujaran kebencian dari trio penggosip yang menganggapnya sebagai hama di penampilan Hiju. Demi mendukung Giwon dari hujatan siswa lain, Lee Sin memintanya untuk mundur dari posisi vokal dan kembali ke bagian musik. Namun Giwon menolaknya dengan tegas. 먼저. 싫어. Produser masih bersikeras ingin tetap menyelesaikan proyek sampai akhir, hingga Ibu Hiju dan Taejun berupaya menjegalnya dengan menjebaknya agar bertemu Giwon di sebuah kafe hotel. Produser dihubungi oleh Ibu Hiju agar menunggu di hotel untuk mengklarifikasi masalah ini.
Namun ternyata yang datang justru Giwon yang baru saja menerima pesan darinya. Padahal yang mengirimkan pesan tersebut adalah Taejun. Saat keduanya berada di hotel, seorang fotografer memotretnya dan menyebarkannya ke seluruh kampus. Produser bahkan dipanggil oleh direktur karena dianggap melanggar aturan dan harus mendapatkan sanksi. Meskipun berulang kali ia menyangkal bahwa itu adalah sebuah jebakan, namun direktur memutuskan agar Giwon istirahat kuliah selama beberapa semester. Tak terima jika Giwon harus disingkirkan, Sukyun yang emosi langsung mencengkram kerah Taejun. Terlebih, ia tahu jika pria itu yang telah menjebaknya semalam. Ia bisa menerima jika harus hengkang dari proyek ini, namun baginya Giwon tak layak untuk dijadikan korban. 예, 그만둘게요. Saat produser memutuskan untuk berhenti, dosen Yunsu mencoba mencegahnya dan meminta agar Sukyun menikahinya sesegera mungkin. Meskipun terdengar egois dan bukan di saat yang tepat, namun baginya, cara itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk membungkam rumor tersebut. Jika mereka menikah, maka Giwon tetap berada di kampus dan Sukyun bisa tetap menjadi produser untuk acara ini. 나랑 결혼할래? Sementara itu, demi mencegah agar Giwon tak mengetahui fotonya dengan direktur tersebar, Lee Sin mengajaknya berjalan-jalan ke taman hiburan dengan meminjam mobil produser. Belum lama ini, gadis itu mendapatkan hujatan karena hubungan asmaranya, dan kini ia harus mendapat masalah karena berurusan dengan ibu Hiju. Lee Sin tak sanggup membayangkan betapa sedihnya Giwon jika melihat foto itu yang telah menyebar di seluruh kampus. Meskipun semalam ia sempat cemburu saat menyaksikan Giwon bersama sang produser, namun Lee Sin tetap berada di sisinya karena yakin jika keduanya benar-benar dijebak. 감독님이랑 오는 거 봤어. Giwon yang masih asyik berkencan berinisiatif mengambil ponselnya yang disembunyikan oleh Lee Sin. Ia benar-benar terkejut saat mendengar kabar jika produser akan mundur dari proyek ini karena skandal bersamanya semalam. Karena panik, Giwon pun bergegas untuk kembali ke kampus dan mengklarifikasi semuanya. Namun saat itu Lee Sin mencegahnya dan mengaku bahwa ia sengaja mengajaknya berkencan demi menghindarkan Giwon dari kenyataan yang menyakitkan itu. Ia tak mau Giwon bersedih dan memintanya mundur ketimbang melihat produser yang harus mengalah. 여기로 데려온 거야. Saat Giwon tetap memaksa pergi, Lee Sin menarik tangannya dan mengancam meminta putus. Namun Giwon tak peduli jika ia harus putus, sampai pada akhirnya Lee Sin memeluknya agar tetap di sini. Ia bahkan meyakinkan bahwa produser akan segera menyelesaikan segalanya. Pada akhirnya, Giwon bersedia mengikuti apa kata Lee Sin dan tetap bersamanya. Setelah berjalan-jalan, Giwon ingin mampir ke toko aksesoris dan membeli sepasang gantungan kunci boneka Teddy. Keduanya asyik berjalan-jalan hingga malam menjelang. Sejujurnya, Giwon mencemaskan keadaan produser, namun Lee Sin meyakinkannya dan berjanji akan menengoknya saat ia mengembalikan mobil. Rupanya, Sukyun sedang dalam keadaan mabuk berat di kafe Katarsis. Setelah pertikaiannya dengan Taejun, ia memilih pergi dari universitas dengan wajah penuh amarah, hingga Myung-soo benar-benar khawatir. Selama ini, Sukyun yang ia kenal bukanlah orang yang emosional. Melihat keadaan Sukyun yang begitu kacau, pemilik kafe menghubungi Yun-soo agar membawanya pulang. Dibantu dengan Lee Sin yang kebetulan ada di kafe, Yun-soo membawa Sukyun ke rumahnya. Sampai pagi hari pun, Sukyun tak ingat mengapa ia bisa sampai berada di rumah Yun-soo. Untuk menenangkan diri dari masalah, ia pergi ke tempat pemancingan dan tak ingin lagi memikirkan tentang pertunjukan. Di lain sisi, Hiju telah kembali ke kampus setelah ibunya berhasil membuat huru-hara untuk menjatuhkan direktur. Seolah tanpa beban, karena kini ia telah berhasil menyingkirkan Giwon atas kekuatan ibunya. Junhee merasa bersalah karena ia adalah saksi kunci yang bersama Hiju yang saat itu membolos latihan. Ia ingin mengucapkan kebenaran, namun Hiju terus mengancamnya. 공연 끝나기 전까지 절대 말하면 안 돼? Tak seperti biasanya yang selalu bersama Lee Sin, pagi ini Giwon berangkat lebih pagi seorang diri demi bisa menemui Sukyun. Namun ternyata sang produser kini telah mundur hingga membuat para mahasiswa lain merasa sedih dan kecewa. Latihan tak akan berjalan dengan lancar tanpa sang produser. Melihat Giwon bersedih karena mundurnya Sukyun, Yun-soo mencoba menghiburnya bahwa produser mundur bukan karena kesalahannya dan memintanya untuk tetap tampil agar Sukyun tak kecewa. 오늘은 안 나올 것 같다. Semenjak Sukyun mundur dari tugasnya, kini pertunjukan drama musikal diambil alih oleh Taejun sebagai produsernya. Hal itu mengalami banyak penolakan dari para mahasiswa lantaran ia dinilai tidak profesional. Ia lalu merombak semua sken yang telah dipersiapkan oleh Sukyun dan bahkan menyingkirkan Giwon dari salah satu tokonya. Karena Giwon tak ikut, pada akhirnya The Stupid dan Anemone juga memutuskan untuk mundur dari pertunjukan. Giwon yang begitu sedih memilih untuk menangis di atas loteng. Ia merasa bersalah karena menjadi penyebab kekacauan ini. Saat berkeliling mencari keberadaan Giwon, ia tak menemukannya. Lee Sin lalu mendatangi kantor pusat siaran kampus dan menyanyikan sebuah lagu romantis untuk menghiburnya.
Menyadari jika Lee Sin mengkhawatirkannya, Giwon kembali turun dan keduanya saling berpelukan. Ia tak ingin Giwon bersedih karena apapun dan memintanya agar tak berada jauh darinya. 실컷 울었어? Meski tak lagi berada di posisi vokal, namun mereka masih tetap berlatih untuk berkolaborasi. Di tengah-tengah latihan, tiba-tiba kakek menelpon Giwon dan menyuruhnya pulang setelah mendengar kabar dari Jung Hyung bahwa ia dan Lee Sin adalah pasangan kekasih. Namun Giwon justru berselingkuh dengan produser. Kakek mengancam akan memindahkan Giwon ke universitas yang lain. Mendengar hal itu pun, keduanya mendadak cemas, namun Lee Sin berusaha untuk menenangkannya dan berjanji akan melindungi Giwon di hadapan kakek. Merasa bersalah karena telah berbohong, Jung Hee hanya bisa menangis dan berlutut di hadapan Giwon. Ia mengaku bahwa telah mengungkapkan kepalsuan di hadapan para dosen, padahal dialah yang telah mengajak Hiju bolos latihan. Sejujurnya, Lee Sin begitu emosi padanya, namun Giwon dan Bo-on membelanya lantaran selama ini Jung Hee berubah menjadi pemurung, hingga ia tak mau makan apapun setelah kejadian itu. Di hadapan kakek, Lee Sin mengaku bahwa ia dan Giwon adalah pasangan kolaborasi musik tradisional dengan musik modern. Sementara produser Sukyun adalah penanggung jawab acara. Mereka tak ada hubungan apapun selain urusan pekerjaan di atas panggung. 규현이 힘낼 있습니다. Pada akhirnya, kakek memaklumi keduanya. Namun ia meminta Lee Sin datang setiap hari dan mendengar ceramahnya selama 1 jam. Pemuda itu pun memutar otak dan berniat menjadikan Jun Hee untuk menggantikannya bersama kakek. Ia ingin memberinya pelajaran karena telah berkhianat. Sementara itu, kini ayah Giwon memutuskan untuk berdamai dengan kakek dan tinggal bersamanya. Namun dengan satu syarat, bahwa kakek melarang jika ayah mengajari Giwon tentang musik modern. Ayah tak ingin melewatkan kesempatan ini dan berniat menyapa Ibu Lee Sin yang kini menjadi tetangganya. Keduanya lantas mengobrol tentang putra-putri mereka masing-masing dan bakat bermusiknya. Karena sang ayah telah tiada, Ibu Lee Sin meminta agar ayah Giwon menjadi guru privat putranya. Meskipun dulunya saling mencintai, namun kini keduanya tampak seperti sahabat biasa karena Ibu Lee Sin yang bersikap profesional dan tak lagi melibatkan perasaan. Setelah berhasil dibujuk oleh Yunsu yang menyusulnya ke pemancingan, akhirnya Sukyun bersedia kembali ke kampus. Semenjak kepergiannya, direktur universitas merasa kelabakan lantaran para investor menarik sponsornya dari acara. Kembalinya produser ke kampus disambut meriah oleh para mahasiswa. Mengingat hari H semakin dekat, Sukyun yang tak puas dengan penampilan mereka, lantas meminta mahasiswa menginap di kampus agar bisa berlatih 3 kali sehari. 안무 발성 다 엉터리잖아. Di malam harinya, usai berlatih, para mahasiswa bermain games menangkap hantu. Karena seluruh kampus dalam keadaan gelap, Lee Sin khawatir dengan keadaan Giwon yang penakut. Ia pun berinisiatif menemaninya ke atas loteng tanpa mengikuti games. Hiju sendiri berhalangan hadir lantaran ia sedang mengalami sakit tenggorokan. Selama latihan vokal, ia selalu menghindar karena suaranya yang begitu buruk. Ketika periksa ke dokter, ia pun berusaha menyembunyikan penyakitnya dari sang ibu. Padahal sebenarnya, ia harus menjalani operasi dalam waktu dekat. Sepertinya, Hiju tak ingin jika penyakitnya mengganggu acara pentas. Meskipun disembunyikan, ternyata Taejun diam-diam mengamati semuanya dan mengadukan penyakit Hiju kepada ibunya. Ia memprovokasi bahwa percuma saja mengadakan pentas sebesar itu jika putrinya tak bisa ikut serta. 제가 볼 땐 희주 Keesokan harinya, saat para mahasiswa sedang berolahraga pagi, Myung-soo tiba-tiba mengumumkan bahwa pentas ultah universitas yang ke-100 akan dibatalkan. Sukyun merasa terkejut dengan berita itu. Ia pun bergegas menemui direktur untuk meminta penjelasan. Namun sang direktur tak bisa memberi keterangan apapun lantaran semua telah menjadi keputusan mutlak. Ia pun lalu menemui Ibu Hiju karena wanita itu yang dianggap paling berpengaruh terhadap batalnya pertunjukan esok. Tak jauh berbeda, Ibu Hiju menegaskan bahwa pertunjukan seharusnya memang dibatalkan sedari awal karena telah banyak permasalahan di dalamnya. Di saat proyeknya tak berjalan dengan baik, Sukyun mendapatkan tawaran bagus dari seorang direktur yang memintanya untuk menjadi produser teater di luar negeri. Tanpa pikir panjang, Sukyun mengiyakan dan bersiap mengemasi barang-barangnya yang ada di kampus. Namun sebelum ia pergi, ia hanya bisa menatap dengan penuh kesedihan ke arah panggung yang semula akan menjadi tempat perform. Tak sanggup jauh darinya, Yunsu mencoba menahan pria itu pergi dengan memeluknya erat dari belakang. Walaupun berat, namun tak ada lagi alasan bagi Sukyun untuk tetap bertahan. 내가 이거밖에 안 되나 싶어. Sementara itu, Lee Sin yang kalut lantas mencoba mencari cara yang terbaik agar pertunjukan bisa tetap dilakukan. Ia optimis jika pertunjukan bisa tetap terlaksana, asalkan produser tetap bersama mereka. Ia mengajak Giwon, Kyung, dan personel drama lainnya untuk memohon Sukyun agar bersedia berada di sini bersama mereka. Melihat betapa antusiasnya para mahasiswa, Sukyun akhirnya membatalkan rencananya untuk kembali ke luar negeri. Ia sepakat akan menghapus tulisan ulang tahun universitas menjadi perform pesta mahasiswa. 니들한테 손해배상 청구할 거 알았어?
Para peserta pun berunding dan bahu-membahu untuk menunjang acara dengan menyumbangkan sejumlah dana. Salah satu dari trio penggosip juga menyumbang uang yang rencananya akan ia gunakan untuk operasi hidung. Sementara Lee Sin berjanji jika dirinya akan menyerahkan seluruh gajinya dari kafe untuk acara ini. Tak mau kalah, Anemone juga ingin tampil kolaborasi dengan band The Stupid agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Menjelang hari operasinya, Hiju tak dapat hadir latihan sebab ia harus menjalani pemeriksaan. Di saat seperti ini, ia benar-benar merindukan momen berlatih dan momen kebersamaan bersama Junhee. Masih segar diingatannya saat Junhee menculiknya dari rumah sakit agar bisa tetap mengikuti audisi. Begitu ia mendengar jika pertunjukan akan tetap dilaksanakan, ia meminta Junhee untuk membawanya ke kampus. Namun kali ini, ia bukan ingin menjadi pemeran utama, melainkan ingin melatih Kyuwon yang dianggapnya tak pandai dalam gerakan koreografi. Kali ini Hiju sadar diri jika suaranya sangat tidak layak untuk tampil. 여주인공이 빠지면 안 되잖아요. Melihat Hiju datang ke tengah-tengah latihan, Lee Sin pun emosi dan menentangnya karena Hiju tak seharusnya hadir sebab dialah dalang di balik semuanya. Namun Kyuwon yang bimbang justru mengalah dan memberinya sebuah kesempatan. Karena putrinya kabur dari rumah sakit, sang ibu pun mengamuk dan menuduh produser memaksa putrinya. Namun Sokyun akhirnya tahu jika acara dibatalkan lantaran Hiju harus menjalani operasi. 왜 말 안 했어? Di malam harinya, The Stupid dan Anemone tampil kolaborasi di kafe hingga memukau para penonton. Setelah acara usai, Lee Sin yang dikerubungi para wanita benar-benar membuat Kyuwon cemburu hingga gadis itu pun berinisiatif membalasnya dengan mendekati pria yang mengajaknya berkenalan. Sepulangnya, Lee Sin mencoba memprotes tindakan Kyuwon karena gadis itu hanya miliknya. Namun Kyuwon berkilah jika Lee Sin yang mulai memancing rasa cemburunya. Sebagai permintaan maaf, Lee Sin berusaha memijat kakinya yang kelelahan. Namun tanpa disangka, di saat yang bersamaan, mereka berpapasan dengan orang tua masing-masing. 아빠? Tak kalah romantisnya, kedua orang tua itu pun saling bergandengan tangan karena ayah Kyuwon memapah ibu Lee Sin yang kakinya kesleo karena hak sepatunya patah. Meskipun saling canggung, namun kedua orang tua mereka akhirnya mengklarifikasi bahwa dulunya keduanya saling mencintai. Namun kini semua telah berubah lantaran ibu Lee Sin lebih mementingkan perasaan putranya. Demi meyakinkan Kyuwon, Lee Sin melontarkan candaan bahwa ia tak akan pernah rela jika Kyuwon menjadi adik tirinya. 이기원이라는 동생이 생겼겠지? Keesokan harinya, acara panggung yang dinantikan akhirnya dimulai. Tampak kakek dan ayah Kyuwon hadir, meskipun awalnya kakek tak mendukung jika Kyuwon berada di pentas. Tak jauh berbeda, ibu Lee Sin dan adiknya pun ikut duduk di kursi penonton yang berdekatan dengan keluarga Kyuwon. Para penonton benar-benar terkejut saat yang tampil sebagai pemeran utama wanita bukanlah Kyuwon melainkan Hiju. Hal unik lainnya dalam pementasan kali ini adalah Hiju yang dari awal hingga akhir tak terdengar menyanyikan satu lagu pun, namun hanya melakukan gerakan koreografi diiringi lantunan musik. Rupanya, ini adalah ide yang dilakukan oleh Kyuwon, karena baginya, Hiju lebih layak tampil karena ia telah berupaya maksimal. 한이주 너한테만큼은 인정받아야겠다. Tak ada masalah apapun dari penampilan kali ini, meskipun Kyuwon tak menampakkan dirinya. Namun di akhir adegan, ternyata Kyuwon terdengar menyanyikan lagu penutup sebagai penyanyi bayangan bagi Hiju. Ia menangis di belakang panggung, hingga orang-orang pun mampu merasakan penghayatannya yang begitu mendalam. Setelah acara panggung usai, Lee Sin langsung menghampiri Kyuwon yang menangis dan berusaha menghapus air matanya. Ia meyakinkan padanya bahwa meski tampil di balik panggung, namun Kyuwon adalah artis yang sesungguhnya, karena dialah pemenang yang rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. 내 인생의 최고의 여주인공이다. Sebagai perayaan kesuksesannya di panggung, produser mentraktir para mahasiswa untuk berpesta di kafe Katarsis. Tampak pemandangan yang mengharukan saat Kyuwon dan Hiju telah berdamai. Demi pengakuan di hadapan publik, Ibu Hiju membawa para wartawan agar meliput putrinya. Namun siapa sangka, Hiju yang sangat terkesan pada Kyuwon mengakui di hadapan wartawan bahwa ia hanyalah lip sync lagu dan penyanyi aslinya adalah Kyuwon. 노래한 건 제가 아니에요. Bukan hanya para mahasiswa yang bahagia, namun produser yang berhasil dengan proyeknya telah bersiap merencanakan kejutan lamaran romantis untuk sang kekasih. Namun mereka tak kunjung tiba, lantaran mobilnya mogok dan terpaksa harus makan malam dengan mie instan. Meskipun tak berjalan sesuai rencana, namun Yunsu akhirnya tetap menerima lamaran dari Sukyun dan berjanji akan menemaninya ke luar negeri jika Sukyun menginginkannya. Keesokan harinya, direktur yang pernah mengajak Sukyun ke luar negeri berminat untuk menggait Kyuwon dan kawan-kawannya untuk audisi rekaman di label musik miliknya. Ia ingin Kyuwon berkolaborasi dan menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan saat penutupan pentas. 뮤지컬 노래를 할 거예요. 정말이세요?
Merasa antusias akan audisinya, The Stupid dan Anemone benar-benar gencar berlatih hingga larut malam. Namun di sisi lain, Kiwon sedikit khawatir lantaran tanggal audisinya berbarengan dengan lomba gaya gem yang telah didaftarkan kakek. Saat mereka berlatih hingga larut malam, kakek yang tiba-tiba datang dibuat marah dan lantas menyeret Kiwon dari latihan. Ia mengancam tak akan membiarkan Kiwon masuk kuliah dan harus berlatih gaya gem hingga menjelang pagi. Keesokan harinya, di hari perlombaan gaya gem, Kiwon telah siap bersama kakek untuk ikut lomba dengan menggunakan hanbok. Namun pada akhirnya ia batal mengikutinya dan memilih kabur lantaran Lee Sin menyusul dan mengajaknya untuk audisi. 너한테 마지막으로 기회 주고 싶어서. Saat buru-buru pergi, ia terpeleset roknya sendiri hingga Lee Sin yang berupaya menolong harus terkilir. Hal itu mengakibatkannya menjadi tak bisa maksimal saat bermain gitar. Merasa dikhianati, kakek benar-benar meradang dan mengusir Kiwon dari rumahnya, hingga ayahnya terpaksa menitipkan Kiwon di rumah Lee Sin. Saat ibu dan adiknya pergi les, kini hanya ada Lee Sin dan Kiwon berdua saja. Lee Sin menunjukkan kamarnya pada Kiwon. Ia juga memberikan buku not dari ayahnya pada gadis itu dan akan mengambilnya jika ia nanti menjadi gitaris terkenal. Sebagai seorang pria, Lee Sin tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa mendekati Kiwon dan mencoba mencium bibirnya. Namun Jun Hyung datang ke kamar dan memergoki mereka. Bocah itu mengancam akan mengadukannya pada ibu dan kakek Kiwon. Karena merasa malu, Kiwon berlari dan bersiap untuk pindah ke rumah Boon yang dianggap lebih aman. Namun sebelum Kiwon menginap di rumah orang lain, rupanya kakek telah memaafkannya setelah ayah meminta maaf padanya. Ayah mencoba meyakinkan bahwa Kiwon memiliki bakat yang tak boleh disia-siakan. Pada akhirnya, kakek menjadi luluh setelah mendengar kabar bahwa Kiwon terpilih untuk masuk label musik dan bahkan ia pun mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dari sekian personil, ternyata hanya Kiwon saja yang berhasil lolos sebagai penyanyi solo, sementara tim Anemone dan The Stupid tak lolos seleksi. Meskipun gagal, namun mereka turut bahagia atas keberhasilan Kiwon. 좋겠다. 규환아 축하해. Sejujurnya, Kiwon merasa resah jika harus studi ke luar negeri dan jauh dari Lee Sin. Namun Lee Sin meyakinkan bahwa ia akan tetap menunggu dan percaya. Ia berjanji jika Kiwon kembali dari luar negeri, ia juga akan berhasil menjadi gitaris terkenal. Kabar bahagianya itu tak lupa ia sampaikan kepada dosen Yunsu dan juga sang produser. Mereka turut bangga karena sejak awal produser memang telah mengakui kehebatan Kiwon. Di lain sisi, Hiju yang telah menyelesaikan operasinya terlihat dijenguk oleh trio penggosip. Mereka pun terkagum-kagum melihat betapa perhatian Junhee padanya yang selalu siaga melebihi tenaga medis. Di masa pemulihan, Ibu Hiju meminta maaf pada putrinya karena ia terlalu ambisius hingga membuat Hiju sakit. Di hadapan adiknya, Hiju memotivasinya agar menjaga pola makan dan bisa tampil sempurna seperti yang diinginkan sang ibu. Di malam harinya, Lee Sin yang tangannya masih terkilir tetap memaksakan diri untuk tampil ke panggung katarsis. Di saat memainkan gitarnya, ia tak bisa menyembunyikan rasa nyeri hingga berlutut dan mengerang di atas panggung. Meskipun menahan rasa sakit yang teramat sangat, Lee Sin tetap berusaha baik-baik saja saat Kiwon, produser dan dosen Yunsu menghampirinya ke atas panggung. Ia terus menyembunyikan rasa sakitnya dari Kiwon agar gadis itu tak merasa bersalah terhadapnya. Ia kembali tampil dengan penuh semangat hingga acara selesai. Saat memeriksakan dirinya ke dokter, rupanya cedera yang dialaminya cukup serius yang merembet ke syarafnya hingga harus menjalani operasi. Untuk meminimalisir terjadinya dampak yang lebih parah, dokter menyarankan agar ia dioperasi sesegera mungkin. Namun Lee Sin ingin menundanya sampai bulan depan. 한 달 뒤에 했으면 좋겠는데요. Sementara itu, Kiwon yang merasa bersalah karena telah menjadi penyebab cedera Lee Sin dibuat bimbang dengan keberangkatannya untuk studi ke Inggris. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya dan berpamitan kepada kakek. Namun kakek sama sekali tak menghiraukannya karena ia tak suka dengan kebudayaan barat dan kini lebih peduli pada Jung Hyung yang akan menjadi muridnya. 정현님께 파일 좀 드리나? Sehari sebelumnya, Kiwon hampir mengurungkan niatannya untuk berangkat dan meminta izin pada direktur. Ia tak tega melihat tangan Lee Sin yang makin parah hingga tak mampu memegangi gelas hingga pecah dan berserakan. Sejujurnya, Lee Sin begitu berat melepas kepergiannya, namun baginya, impian Kiwon lebih penting dari kesehatan tangannya, dan ia tak mau gadis itu cemas memikirkannya. Memilih untuk mengalah dan mengorbankan cintanya. Lee Sin pun meminta putus dengan Kiwon. Ia ingin gadis itu lebih berfokus pada studi selama tinggal di Inggris. Dengan berat hati, Lee Sin mengembalikan gantungan kunci pemberian Kiwon. Meskipun tampak tegar seolah tanpa beban, tapi hatinya teriris saat menyaksikan Kiwon menangisinya.
Sementara itu, rupanya produser dan dosen Yunsu juga berencana ke Amerika untuk urusan bisnis. Mereka akan tinggal di sana selama 1 tahun. Sebelum berangkat, Sukyun memastikan apakah Lee Sin baik-baik saja karena kondisinya yang cukup mengkhawatirkan. Hingga pada akhirnya, Lee Sin berani mengaku padanya bahwa ia akan menjalani operasi dan memintanya untuk merahasiakan ini dari Kyuwon. Ia telah resign dari pekerjaannya di Katarsis dan berpamit untuk istirahat dalam waktu yang cukup lama. Kepergian Kyuwon dan resignnya Lee Sin dari Katarsis membuat Junhee dan Hee-ju teramat sedih. 규현이 언니가 영국 간다니까 다 재미없나 봐. Hingga waktu 1 tahun pun berlalu, mereka benar-benar telah berubah. Kyuwon yang baru saja kembali dari training di Inggris benar-benar telah menjadi bintang yang mengagumkan. Albumnya laris manis di pasaran hingga namanya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Mengetahui betapa cemerlangnya Kyuwon, Ibu Hee-ju pun melihatnya dengan tatapan sinis dan memberikan motivasi pada putrinya jika ia harus melampaui Kyuwon. 아침 신문에 이거 이규현이 기사 또 떴네, 또 떴어. Namun saat ini bukan lagi Hee-ju yang menjadi sasaran ambisi sang ibu, melainkan adiknya yang dipaksa untuk menjalani diet ketat seperti kakaknya dulu. Ia pun kembali meminta pada dosen Taejun agar memperlakukan Youngju secara istimewa sebagaimana ia memperlakukan Hee-ju. Taejun tak dapat berkutik saat melaksanakan tugasnya demi mempertahankan karirnya. 이번 오디션에는 영국과 1학년 한 명들을 밀어야 됩니다. Sementara itu, produser Sukyun dan dosen Yunsu pun telah kembali dari Amerika yang disambut gembira oleh Myungsu di bandara. Berita bahagia pun menghampiri Myungsu yang kini bertanggung jawab mengelola kafe Katarsis. Ditemani sarang, hidupnya pun jauh lebih berwarna. Sekembalinya ke Korea, ia berencana ingin mendirikan sebuah perusahaan agensi. Mula-mula, ia ingin merekrut para mahasiswa berbakat di universitas dan meminta agar berkumpul di kafe Katarsis. Mereka sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan sang pelatih. 감독님, 교수님, 보고 싶었어요. Kali ini, ia berencana menggait mereka untuk sebuah proyek drama musikal berjudul Permainan Cinta. Hee-ju sangat bersemangat menjadi pemeran utamanya dan berjanji akan bersaing mengalahkan Kyuwon. Mendengar nama Kyuwon disebut, Bo-on langsung sedih mendengarnya. Semenjak sahabatnya putus dengan Lee Sin, ia benar-benar sedih dan berharap keduanya bisa bersatu lagi. Untuk memulai proyeknya, produser berusaha menghubungi Lee Sin agar menjadi pemeran utamanya. Namun ia hanya bersedia menjadi komposer dan tak ingin menjadi aktornya. 그건 아직 몰라요. Pasca operasi, Lee Sin menghabiskan waktunya di rumah dan hanya berlatih menulis lagu. Tangannya tak sekuat dulu saat memetik gitarnya. Sementara adiknya kini telah menekuni seni musik tradisional gaya gem dan menjadi murid kesayangan kakek. Produser beralih menghubungi Kyuwon yang sibuk berlatih dance. Ia ingin menjadikannya sebagai tokoh utama, namun ia juga menjelaskan jika Lee Sin berusaha menghindari proyek ini. 이신 시킬 생각으로 왔는데. Kyuwon benar-benar merindukannya dan ingin kembali bersama dalam satu proyek. Ia pun lantas mengajaknya untuk bertemu, namun sikap Lee Sin yang kasar membuatnya patah hati hingga ia minum alkohol tanpa henti. Sampai pada akhirnya, ia harus pulang digendong sang ayah karena Lee Sin menolak menjemputnya. Ayah Kyuwon rupanya tahu jika Lee Sin masih mencintai putrinya. Ia meminta agar mereka bersatu kembali seperti dulu agar tak menyesal seperti dirinya. 우리 규현이 생각하고 있는 것 같은데. Di lain sisi, produser benar-benar resah melihat Kyuwon dan Lee Sin yang saling menjauh. Ia berusaha keras untuk menyatukan keduanya agar kembali seperti dulu. Ia juga menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, bahwa Lee Sin sengaja menyembunyikan kondisinya agar Kyuwon tidak mengkhawatirkannya. Gadis itu benar-benar syok saat mengetahui jika Lee Sin menjalani operasi saat ia tengah bersemangat ke luar negeri. Ia sungguh merasa bersalah atas pengorbanan Lee Sin kepadanya. Ia pun sempat memaki Lee Sin dan sangat membencinya karena tiba-tiba meminta untuk putus tanpa alasan yang jelas. Dalam kegalauannya, Kyuwon menapaktilasi jalan kenangan bersama Lee Sin. Rupanya, Lee Sin pun melakukan hal yang serupa dan menyusulnya ke Taman Pinus. Saat keduanya bertemu, Lee Sin langsung memeluknya dan mengucapkan bahwa ia sangat mencintainya. Keduanya pun akhirnya kembali bersatu di panggung Katarsis dan berkolaborasi menyanyikan sebuah lagu. Dari kursi penonton, produser merasa begitu bangga karena berhasil menyatukan dua muridnya yang sangat berbakat.